Selamat datang kembali di channel Hardware. Masih semangat hari ini? Video kali ini membahas mengenai hal yang sangat menarik untuk diketahui bersama. Ada sebuah batu yang dipotong secara misterius dan berukuran sangat besar hingga bahkan para ilmuwan, arsitek, arkeologi, serta insinyur konstruksi modern sekalipun kewalahan untuk memecahkan misteri bangunan yang satu ini. Mungkin kita pernah mendengarnya, bernama Baalbek, kuil Romawi yang terbesar yang pernah dibangun dan kini tinggal reruntuhannya. Sebenarnya bukan di Yunani atau Roma, tapi justru di Baalbek, Lebanon. Kuil Romawi bernama Stone Baalbek itu dihancurkan oleh Kaisar Bizantium Theodosius. Beruntung tidak semua bagian musnah, masih ada 6 dari 54 kolom yang masih berdiri hingga kini. 6 kolom inilah yang menjadi saksi sejarah dan meninggalkan jejak misteri yang menunggu untuk diungkap. Yang menjadi salah satu pertanyaan hingga sekarang adalah teknologi kuno seperti apa yang dapat membangun dan membuat benda raksasa yang dipotong sempurna ini. Bagaimana dan dengan apa? Kita akan membahas mengenai hal ini dan bagaimana tanggapan agama tertua yang menjadi saksi sejarah peradaban kuno, yaitu agama Buddha dan Hindu, mengenai sejarah peradaban terdahulu. Sebelum membahas lebih panjang lagi, jika tertarik, silahkan subscribe di channel ini, lalu tekan ikon lonceng untuk notifikasi, dan Anda akan selalu menerima informasi terbaru setiap saat yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Baal adalah dewa orang Tunisia, merupakan sebuah kota di Lebanon Timur yang terkenal karena kemegahannya dahulu. Di sana terdapat reruntuhan kuil-kuil Romawi yang dibangun di atas reruntuhan kuil Baalbek. Karena sebelumnya, Baalbek adalah kota bangsa Punisia yang dibangun di akhir milenium ketiga sebelum Masehi. Kemudian daerah tersebut dikuasai bangsa Yunani pada tahun 331 sebelum Masehi dan dinamai Heliopolis, atau kota matahari. Selanjutnya, kota tersebut jatuh ke tangan Romawi, dan oleh orang-orang Romawi dibangun 3 kuil dan tembok di sekelilingnya di atas fondasi batu-batu yang sangat besar yang sudah ada di sana. Banyak yang mengira bahwa pemotongan dan pengangkutan batu-batu raksasa ini menggunakan teknologi alien, karena sampai saat ini tidak diketahui bagaimana blok batu-batu raksasa tersebut diangkut dan disusun di sana. Batu-batu bangunan itu demikian besar bila dibandingkan dengan ukuran manusia modern, dibentuk dengan halus dan rapi sebagai bagian bangunan yang megah dan artistik. Namun, hal yang paling mengherankan adalah benda seberat itu ternyata telah mampu pula dibentuk dan disusun sedemikian rupa. Sedangkan pada era kini pun masih terlalu berat untuk dapat diangkat untuk beberapa kren besar sekaligus. Teras besar Baalbek. Bangunan paling menarik di Baalbek disebut teras besar, terbuat dari blok batu besar seberat 300 hingga 1000 ton. Bandingkan berat rata-rata dari blok batu di piramida Cheops yang hanya 2,5 ton. Dan batu-batu tersebut ditumpuk tanpa bahan lain untuk perekat apapun dan berdiri dengan hitungan yang sangat akurat. Jika kita bandingkan, berat satu batu saja yang punya berat hingga 1000 ton dengan mesin alat berat yang ada pada zaman sekarang, misalnya dengan sebuah bulldozer Caterpillar D9 yang terhitung cukup besar dan kokoh, yang mampu mengerjakan berbagai tugas dan mengangkat apapun. Berat keseluruhannya hanya 48.000 kg atau 48 ton. Bayangkan berapa banyak bulldozer yang disusun untuk mencapai berat 1000 ton, seperti satu berat batu di Baalbek yang dibuat pada zaman dahulu. Artinya, diperlukan kurang lebih 20 bulldozer untuk tiap satu buah batu. Pertanyaan yang kemudian pasti muncul di dalam benak kita adalah, benda apa yang bisa mengangkat 20 bulldozer sekaligus pada zaman sekarang? Apalagi pada zaman dahulu. Dan kami mempunyai pembahasan yang sangat menarik yang berhubungan dengan teknologi canggih di masa lalu ini, yang telah diterangkan dalam channel ini pada episode 33 tentang benda canggih dari masa lalu, yang salah satunya adalah Antikythera. Dan satu lagi pembahasan mengenai Papua Northern Wall, yang merupakan bangunan tertinggi yang tenggelam di Laut Papua yang tingginya melebihi Menara Dubai. Pada episode 45, jika tertarik silakan dilihat juga.
Di sebelah selatan Baalbek terdapat lokasi bekas penggalian yang tampaknya merupakan tempat untuk pemotongan batu-batu besar bahan bangunan kuil tersebut. Di tempat ini pula ditemukan sebuah balok batu raksasa dan telah berada di sana sejak pemotongannya, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Balok batu ini dinamakan Stone of the Pregnant Woman dan dinyatakan sebagai batu olahan terbesar di dunia, berukuran sekitar 21,5 meter x 4,2 meter dengan berat diperkirakan mencapai 1.500 ton, yang artinya adalah seberat 30 bulldozer Caterpillar D9 yang ada sekarang. Arsitek dan insinyur mengklaim bahwa kita tidak memiliki atau mengetahui teknologi angkat yang dapat mengangkat dan memposisikan batu-batu ini. Teknologi dan cara membangun mereka di luar kemampuan dan akal kita sekarang, baik itu di setiap budaya kuno atau modern yang pernah diketahui. Siapa dan kapan? Saat ini belum ada sumber yang bisa menjelaskan akan pertanyaan kapan dan siapa yang membangun Baalbek. Oleh karena itu, sejarawan dan peneliti hanya bisa menebak. Usia teras Baalbek diperkirakan dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi dan bahkan diperkirakan bahwa teras Baalbek telah menjadi keajaiban dunia pada waktu itu. Banyak pendapat dan asumsi yang dilontarkan dari berbagai pihak. Orang dapat berargumentasi bahwa Roma memiliki pengetahuan maupun teknologi yang memungkinkan untuk memindahkan batu-batu 1000 ton dan bahkan lebih. Namun teori-teori itu belum sanggup menjelaskan secara detail teknologi apa yang bisa menghasilkan konstruksi semega dan sebesar Baalbek. Bagaimana cara membangun Baalbek? Pertanyaan ini tidak kalah menarik, karena itu mungkin berhubungan dengan struktur bangunan kuno lainnya di bumi ini, seperti karya-karya besar seperti piramida Maya, atau Angkor Wat di Kamboja, dan lain sebagainya. Dengan teknik dan teknologi seperti apa teras besar Baalbek dibangun? Ilmuwan hingga saat ini tetap berpegang teguh pada kepercayaan bahwa peradaban zaman dahulu adalah primitif, dan mereka menduga bahwa batu itu dipahat dengan pahat sederhana dan membutuhkan waktu yang lama. Namun video ini skeptik mengenai teori yang dikemukakan tersebut, karena yang menjadi keanehan utamanya adalah bagaimana memindahkan batu-batu berat tersebut dari tambang dengan jalan yang melalui dataran bergelombang ke lokasi pembangunan masih merupakan misteri. Dan pada akhirnya, teras besar yang ada di Baalbek merupakan misteri yang mungkin ditakdirkan untuk kita, dan diberikan pelajaran bagi orang-orang yang beriman bahwa pada peradaban terdahulu sebelum kita, sudah ada manusia yang punya keilmuan yang tak pernah ada pada zaman kita sekarang. Berita tentang manusia terdahulu yang merupakan sebagian besar dari Al-Quran, tentunya merupakan salah satu pokok wahyu untuk direnungkan. Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman mereka dinyatakan sebagai berikut dalam Al-Quran. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal kami telah teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Quran Surat Al-An'am, ayat 6. Ayat lain yang ditujukan kepada kaum yang memahami yang dapat mengambil peringatan dan menaruh perhatian adalah sebagai berikut. Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, kaum musyrik, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Quran Surat Qaf, ayat 36-37. Asal-usul dan perkembangan Baalbek dapat dipertimbangkan dari dua paradigma prasejarah yang sangat berbeda.
Satu pendekatan konvensional yang memandang peradaban hanya dimulai pada zaman Neolitik Tengah, dan pendekatan alternatif yang menunjukkan bahwa budaya maju ada pada apa yang secara arkeologis dikenal sebagai Paleolithic period. Menurut teori yang dinyatakan oleh komunitas arkeologi Arus Utama, sejarah Baalbek mencapai sekitar 5.000 tahun. Penggalian di bawah Pengadilan Agung Kuil Jupiter telah menemukan jejak pemukiman yang berasal dari zaman Perunggu Tengah 1900 sampai 1600 sebelum Masehi, yang dibangun di atas tempat tinggal manusia yang lebih tua yang sama dengan zaman Perunggu awal 2900 sampai 2300 sebelum Masehi. Ayat-ayat Alkitab menyebutkan nama Raja Salomo sehubungan dengan tempat yang mungkin merupakan Baalbek kuno, dan Salomo membangun Gezer dan Bet Horon yang lebih rendah, dan Balat dan Tadmor di padang gurun. Namun sebagian besar ilmuwan ragu untuk menyamakan Balat ini dengan Baalbek, dan karena itu menyangkal adanya hubungan antara Salomo dan reruntuhannya. Karena batu-batu besar Baalbek serupa, meski jauh lebih besar daripada batu-batu di kuil Salomo di Yerusalem. Mitos kuno muncul bahwa Salomo mendirikan kedua struktur ini. Jika Salomo benar-benar telah mendirikan situs Baalbek, bagaimanapun mengherankan bahwa Perjanjian Lama tidak menyebutkan apapun tentang masalah ini. Jika dilihat perkembangan teknologi pada zaman kuno, tentu kita lebih terkejut lagi mengenai berbagai hal yang terjadi, bahwa peradaban kuno sudah mempunyai pemikiran dan sesuatu yang dengan cara apapun terkesan di luar pemahaman kita sebagai orang modern saat ini. Diceritakan dalam kitab Sutta Nipata, khususnya bagian Parayanawaga yang mengindikasikan adanya mesin yang mirip kapal terbang pada zaman Buddha Kasapa. Kitab ini merupakan kitab suci agama Buddha yang paling tua yang diketahui hingga sekarang, tertulis dalam bahasa Pali dan Sanskerta. Terbagi dalam 3 kelompok besar yang dikenal sebagai Pitaka atau keranjang, yaitu Wiyana Pitaka, 2 Sutta Pitaka, 3 Abhidhamma Pitaka. Oleh karena itu, kitab suci agama Buddha dinamakan Tipitaka atau Tripitaka. Nah, pada kitab Sutta Pitaka terdapat sebuah kisah yang bercerita pada zaman Buddha Kasapa. Dikisahkan ada seorang tukang kayu yang tinggal di Varanasi yang mempunyai 16 murid, yang masing-masing mempunyai 1000 murid. Tukang kayu tersebut memperoleh mata pencariannya dari menjual kayu kepada raja di Varanasi tersebut. Suatu kali, guru tukang kayu berpikir, tidak selamanya kita bisa hidup dan menggantungkan mata pencaharian ini. Jika sudah tua, pekerjaan sebagai tukang kayu menjadi sangat sulit. Ia kemudian memanggil murid-muridnya, "Murid-muridku, bawalah kemari kayu-kayu seperti udumbara dan lain-lain." "Baiklah," jawab mereka. Dengan kayu tersebut, ia kemudian membuat burung kayu, kata Sakuna, memberi ruangan di dalamnya dan melengkapinya dengan mesin. Burung kayu tersebut layaknya burung Garuda, terbang ke angkasa, mengelilingi hutan, dan turun di depan murid-muridnya. Guru tukang kayu tersebut berkata kepada murid-muridnya, "Murid-muridku, dengan burung kayu ini kita bisa menguasai kerajaan di seluruh Jambudipa. Kalian juga buat burung kayu. Kita akan mengambil sebuah kerajaan dan hidup di sana." Hidup sebagai tukang kayu adalah penderitaan. Kemudian mereka membuat burung kayu seperti yang diperintahkan si guru. Si guru kemudian bertanya kepada murid-muridnya, "Murid-muridku, kerajaan mana yang akan kita ambil?" "Kerajaan Varanasi, guru," jawab murid-muridnya. "Cukup murid-muridku, jangan berpikir demikian, karena meskipun kita mengambil kerajaan Varanasi, orang-orang akan memanggil kita sebutan si tukang kayu. Kita tidak akan lepas dengan sebutan si tukang kayu. Jambudipa sangat luas. Kita bisa mengambil kerajaan lain." Selanjutnya, mereka membawa anak-anak dan istri-istri mereka dengan burung kayu tersebut. Setelah melengkapinya dengan senjata, mereka terbang ke angkasa dan menuju Himalaya. Setelah memasuki salah satu kerajaan di Himalaya, mereka menguasai kerajaan tersebut dan membuat guru mereka menjadi raja. Sejak itu ia dikenal sebagai Raja Katawahana atau pengendara kayu. Kerajaan yang dikuasainya dikenal sebagai Kerajaan Katawahana, pengendara kayu. Raja Katawahana memerintah kerajaannya dengan bijak. Ia menjadikan ke-16 muridnya sebagai menteri-menterinya. Kerajaannya menjadi makmur, kaya dan bebas dari bahaya. Oleh karena itu, rakyat bergembira dan sangat memuja sang raja dan para menterinya.
Sedangkan dalam literatur Weda dalam Hindu lainnya, seperti Mahabharata dan Ramayana, ada sejenis kereta terbang yang disebut Vimana yang digunakan oleh para dewa. Selain itu, menurut Weda, pembuatan Vimana telah terjadi sejak awal mula dunia, awal kalpa, baik oleh para dewa maupun manusia yang memiliki pengetahuan tentang pembuatan Vimana ini. Dikatakan bahwa Vimana secara umum terdapat 3 jenis. Vimana yang dibuat melalui mantra, Vimana yang dibuat melalui tantra atau ritual, dan Vimana yang dibuat secara mekanis. Menurut teori konspirasi, teknologi dari zaman kuno seperti Vimana ini sudah diketahui orang-orang India kuno sejak zaman Raja Asoka, abad ketiga sebelum Masehi, setelah menganut agama Buddha dan mendedikasikan dirinya pada penaklukan secara dhamma. Raja Asoka mendirikan perkumpulan rahasia yang disebut Nine Unknown Men, yang beranggotakan 9 orang pakar yang ditugasi menjaga rahasia ilmu pengetahuan dan teknologi dari zaman kuno, termasuk pembuatan kendaraan atau kereta terbang Vimana, agar tidak jatuh ke tangan pihak yang salah. Kembali lagi kepada misteri besar runtuhan Baalbek, dan memang salah satu misteri terbesar dunia kuno, menyangkut fondasi batu raksasa di bawah kuil Romawi Jupiter. Batu-batu ini merupakan teka-teki bagi ilmuwan kontemporer, baik insinyur maupun arkeolog. Bagaimana metode penggaliannya, penempatan transportasi, dan ketepatan mereka berada di luar kemampuan teknologi pembangunan kuno atau modern yang sudah dikenal saat ini. Ada banyak dari berbagai ilmuwan tidak nyaman dengan gagasan bahwa budaya kuno mungkin telah mengembangkan pengetahuan yang lebih unggul dari sains modern. Dan mereka tidak menerima hal ini. Tidak sedikit ilmuwan tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa peradaban kita lah yang lebih maju. Padahal kenyataannya, Tuhan telah menampakkan hal yang sebagai pelajaran bagi orang yang bertakwa. Arkeolog yang tak dapat menyelesaikan misteri transportasi dan pengangkatan blok batu besar jarang memiliki kejujuran intelektual untuk mengakui ketidaktahuan mereka terhadap masalah ini, dan oleh karena itu memusatkan perhatian mereka hanya pada pengukuran dan diskusi yang berlebihan mengenai kuil era Romawi yang dapat diverifikasi di situs ini. Arsitek dan insinyur konstruksi bagaimanapun tidak memiliki gagasan awal sejarah kuno apapun untuk dipegang teguh. Sejujurnya, menyatakan bahwa tidak ada teknologi pengangkatan yang diketahui bahkan di masa kini yang dapat meningkatkan dan memposisikan batu Baalbek mengingat jumlah ruang kerja. Batu-batu besar di Grand Terrace Baalbek berada jauh dari kemampuan teknik pembangunan kuno atau kontemporer yang dikenali. Banyak hal menarik untuk kita bahas. Pada akhirnya, semua pembahasan ini hanyalah informasi. Sebuah informasi yang cukup menjadi pemahaman saja, dan mari kita berpikir bersama. Kami berharap Anda mengikuti terus channel ini dan subscribe jika belum. Tetap nantikan video terbaru, karena kita selalu membahas mengenai hal yang tak pernah kita ketahui sebelumnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.